semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan nama penyakit sakit kepala klaster. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas secara mendetail mengenai sakit kepala klaster. Sebelumnya, kalian pasti pernah kan sakit kepala namun di tempat yang berbeda-beda. Nah, disimak yuk videonya. Barangkali aja sakit kepala yang kalian rasakan termasuk sakit kepala klaster. Baiklah, jadi sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih dalam, ada baiknya dulu nih kita mengetahui apa sih pengertian dari sakit kepala klaster ini. Jadi, sakit kepala klaster ini merupakan nyeri kepala pada satu sisi yang terjadi secara berulang disertai dengan nyeri berat di area mata, meliputi keluarnya air mata, mata memerah, dan hidung tersumbat. Nah, sakit kepala ini dapat terjadi secara berminggu-minggu, berhari-hari, atau bahkan berbulan-bulan. Hingga kini belum ditetapkan penyebab utama sakit kepala klaster. Diduga nyeri kepala ini disebabkan oleh gangguan jam biologis yang diatur oleh hipotalamus di bagian otak. Hipotalamus ini berfungsi agar tubuh dapat berjalan dengan normal. Meski penyebab utamanya belum jelas, terdapat beberapa faktor yang dapat memicu sakit kepala klaster. Faktor tersebut antara lain stres, suhu ekstrim, cuaca yang terlalu panas, dan alergi. Umumnya, sakit kepala klaster tidak menyebabkan kasus kematian. Namun, sakit kepala yang terus terjadi secara tiba-tiba tentu sangat mengganggu aktivitas dan waktu istirahat. Serangan nyeri kepala tipe klaster secara tipikal berlangsung pendek dan terjadi dengan periode yang jelas, khususnya selama pasien tidur atau pada pagi hari. Biasanya berkorespondensi dengan fase rapid eye movement pada saat tidur. Berbeda dengan nyeri kepala migrain, nyeri kepala klaster tidak didahului dengan aura dan biasanya tidak disertai dengan mual, muntah, fotofobia atau osmofobia. Pasien biasanya mengalami 1-2 kali periode klaster dalam setahun, masing-masing bertahan selama 2 minggu hingga 3 bulan. The International Headache Society mengklasifikasikan nyeri kepala tipe klaster menjadi tipe episodik dan kronis berdasarkan 2 hal berikut. Yang pertama, tipe episodik berlangsung selama 7 hari hingga 1 tahun. Serangan klaster ditandai oleh periode bebas nyeri yang berlangsung hingga 1 bulan. Yang kedua, tipe kronis, berlangsung selama lebih dari 1 tahun tanpa adanya periode remisi atau dengan periode remisi yang kurang dari 1 bulan. Tipe kronis diklasifikasikan menjadi 2 subkategori, yaitu kronis sejak awal dan kronis yang berkembang dari tipe episodik. Adapun nyeri pada sakit kepala klaster dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Karakteristik. Nyeri sangat hebat, menyiksa, menusuk tajam, hingga bola mata seperti hendak dicungkil keluar. 2. Lokasi unilateral. Nyeri pada area preorbita, retroorbital, temporal, dan umumnya tidak menjalar, namun kadang-kadang nyeri dapat menjalar ke area pipi, rahang oksipital, dan tengkuk. 3. Distribusi nyeri. Nyeri pada divisi pertama dan kedua dari nervus trigeminus. Sekitar 18-20% pasien mengeluhkan nyeri pada area trigeminus. 4. Onset. Nyeri tiba-tiba memuncak dalam waktu 10-15 menit. 5. Durasi nyeri 5 menit hingga 3 jam. 6. Frekuensi nyeri. Nyeri dapat terjadi 1-8 kali sehari selama berbulan-bulan. 7. Remisi nyeri. Periode panjang bebas nyeri dapat ditemukan pada sebagian pasien dengan panjang remisi rata-rata 2 tahun, namun dapat berkisar antara 2 bulan hingga 20 tahun. Nyeri dapat disertai dengan berbagai gejala parasimpatis karnial, antara lain lakrimasi ipsilateral atau injeksi konjungtiva. Yang kedua, hidung tersumbat atau rinor. Yang ketiga, edema palpebral ipsilateral. Yang keempat, miosis atau ptosis ipsilateral. Dan yang terakhir, perspirasi pada dahi dan wajah sisi ipsilateral. Produk alkohol dan tembakau dapat mempresipitasi serangan. Pemicu lain dapat berupa cuaca panas, menonton televisi, nitrogliserin, stres, relaksasi, rinitis, alergi, dan aktivitas seksual. Selama periode serangan nyeri kepala tipe klaster, sebanyak 90% dari pasien menjadi gelisah dan tidak dapat beristirahat.
Mereka tidak dapat berbaring untuk istirahat. Sebaliknya, pasien memilih untuk berjalan dan bergerak ke sana kemari. Pasien dapat merasa putus asa dan membenturkan kepalanya pada permukaan yang keras, menjerit kesakitan, serta berguling-guling. Patofisiologi sakit kepala tipe klaster atau nyeri kepala klaster belum sepenuhnya diketahui dilatasi vaskular, stimulasi nervus trigeminus, dan efek sirkadian merupakan beberapa hal yang dihubungkan dengan sakit kepala tipe klaster. Periodisitas serangan menunjukkan keterlibatan hipotalamus dan pengaturan irama sirkadian dalam patomekanisme sakit kepala tipe klaster. Positron emission tomografi PET menunjukkan aktivasi gray matter hipotalamus posterior pada serangan klaster yang diinduksi nitrogliserin. Nitrogliserin-induced cluster attack. Stimulasi ganglion trigeminal menyebabkan pelepasan kaltonin, generelyl peptid, CGRP, dan substansi P pada sirkulasi karnial. Aktivasi sistem trigeminovaskular ini menyebabkan peningkatan kadar CGRP plasma vena jagular eksternal pada saat serangan. Peningkatan vaskoaktif internal polipeptid pena karnial juga ditemukan pada saat serangan, mengindikasikan adanya aktivasi sistem saraf plasmatis karnial. Aktivasi saraf plasmatis dipercaya berhubungan dengan injeksi konjungtiva, ipsilateral, lakrimasi, kongesti nasal, lihorhi, dan edema palpebra. Dilatasi vaskular dianggap juga berhubungan dengan patogenesis sakit kepala tipe klaster. Walaupun peranan pastinya masih belum jelas, peningkatan aliran darah ekstranial hanya terjadi setelah onset nyeri, sehingga perubahan vaskular ini sering dianggap sebagai efek sekunder. Begitulah penjelasan dari teman-teman saya mengenai sakit kepala klaster. Berikut saya akan sedikit menyimpulkan tentang materi ini. Jadi, sakit kepala klaster itu dapat disebabkan oleh gangguan jam biologis yang diatur oleh hipotalamus di bagian otak dengan karakteristik nyeri hebat menusuk pada bola mata yang bisa terjadi dalam waktu berhari-hari atau berminggu-minggu. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.